Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Kali ini masih berkesempatan ke Jakarta untuk beberapa acara. Nanti ada kontennya sendiri soal itu. Soal kenapa aku ke Jakarta lagi. Ya? Sama Mas Bagas seperti biasa. Nah, kali ini kita akan membahas, kami tuh tergila-gila sama Kwang ya. Sebagaimana kami pernah nge-review trilogi Poppy War. Kali ini kita akan membahas salah satu bukunya lagi yang juga diterbitkan oleh Gramedia. Baru aja. Judulnya Yellowface. Ini juga novel terbarunya Kwang ya? Jadi ada satu novel yang di skip, Babel judulnya. Iya, karena belum ada terjemahannya. Belum rilis di Indonesia. Belum rilis di Indonesia. Aku nggak tahu apakah ada terjemahkan Gramedia atau enggak. Kita lihat aja. Nah, langsung aja kita mau reviewnya. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu ya. Akan ada banyak konten-konten, walaupun bukan novel, tapi komik itu akan ada banyak sekali konten komik, entah komik Indonesia atau komik manga yang terbit di Indonesia. Yang udah subscribe, terima kasih atas bantuannya. Tanpa bantuan teman-teman juga kita akan bisa sampai sekarang. Betul. Oke, langsung aja Yellowface, review Yellowface. Nah, premisnya gimana Mbak Tia? Premisnya, jadi Yellowface ini beda dari novel Kwang yang sebelum-sebelumnya. Ini nggak fantasi, Mas Daris. Babel itu fantasi? Babel itu fantasi. Oke. Aku belum baca Babel, iya, dia udah baca Babel. Yang versi bahasa Inggris ya? Iya, versi bahasa Inggris. Jadi kalau Yellowface ini lebih ke reality gitu. Ceritanya tentang dua penulis. Namanya June dan Athena. Keduanya bersahabat. Si Athena ini penulis muda sukses. June temennya tidak 20-an ya? 20. Iya, 20-an. 20-an akhir ya? 20-an. 20-an menjelang 30 lah. Gitu. Nah, ceritanya mereka bersahabat. Ini bersahabatnya pun kayaknya kayak klaim sepihak gitu. Athena merasa mereka bersahabat, tapi June tidak, karena ada insecure-nya nih sama Athena. Karena Athena lebih sukses, hal yang umum ditemui pada orang-orang yang punya teman sukses. Betul. Nah, kemudian ada sebuah kecelakaan yang menyebabkan Athena ini meninggal. Saat Athena meninggal, June itu nemuin satu draft naskah Athena yang belum pernah diliatin ke siapapun. June tertarik sama naskah ini. Diambil, dan akhirnya setelah dibaca, jatuh cinta dan merasa sayang kalau naskah ini tidak dipublikasikan. Iya, tidak disampaikan ya. Di situ konfliknya. Ya, bagaimana dia kemudian menerbitkannya di bawah label, karena dia kan penulis, sudah menerbitkan buku dan gagal ya. Dia menerbitkan lagi dengan nama pena yang berbeda. Lalu sukses luar biasa karena bukunya memang bagus. Kemudian ceritanya bergulir bagaimana dia insecuritasnya itu masih terbayang-bayangi oleh Athena. Nah, makanya ini tuh Kwang itu menganggap buku ini adalah sebagai thriller di dunia penerbitan. Betul. Banyak banget aspek-aspek penerbitan yang dibahas di sini. Aku tertarik sama ini karena pada dasarnya aku sama Mbak Tika itu kan nulis juga ya, nulis ya cerpen, kita tuh aspiring writer lah, walaupun karyanya belum ada yang ke publik ya. Belum ada. Aku udah satu. Oh ya, oke. Indie doang. Makanya ini tentang penulis, tentang dunia penerbitan dan penerbitan di Amerika itu menjadi sangat menarik. Aku malah tidak tertarik pada unsur thrillernya, tapi aku pengen ngerti seperti apa sih dunia penerbitan di Amerika, dan ada di sini semua. Iya. Kurang lebihnya. Kalau untuk orang awam yang nggak tahu dunia penerbitan, apalagi penerbitan US, kayaknya baca buku ini pun akan dapat gambaran. Benar. Proses dari menulis, mungkin malah dari pertama kali ini ya, tema ke agensi, ceritanya selesai. Dan itu sangat berbeda dengan kultur penerbitan kita kan. Makanya jangan kaget kalau teman yang baca ini terus pengen jadi penulis, kok berbeda iklimnya di Indonesia. Dan itu beda pembahasan lagi. Yang jelas buku ini Yellowface itu membuat kita untuk melihat bagaimana seorang penulis menerbitkan bukunya, apa yang dialaminya, dan terdampak apa yang dialami oleh publik figur. Tema besarnya adalah perundungan di internet. Jadi apa yang terjadi setelah buku itu diterbitkan dan laku besar. Siapa namanya aku lupa. Siapa, Athena? Bukan. Atau June? June ya. Okay. June itu dirundung karena dia dianggap plagiat Athena, dia gini. Dan itu bukannya tanpa sebab ya, karena buku yang akhirnya June terbitkan itu
fokusnya itu adalah tentang buruh Cina. Ya, buruh Cina, dan itu spesialisasi Athena pada saat itu. Sedangkan Jun itu Nulis adalah diaspora. Wanita kulit putih. Wah, makanya dia tuh orang-orang kayak ini orang kulit putih kenapa nulis tentang Cina? dan itu loh bahwa ketika bagaimana orang ini aku yang paling suka dalam buku ini adalah bagaimana kita tuh diperlihatkan bagaimana cara menghadapi perundungan di internet. Yang paling dekat dengan kita sekarang adalah film Budi Pekerti yang pada saat sekarang kita take ini rilis. Kami belum sempat nonton, tapi kayak nggak akan direview juga di sini, mungkin di Twitter nanti ya. Bagaimana perundungan di internet tuh bisa benar-benar seseram itu. Dan di sini diperlihatkan terornya seperti apa. Dia diteror oleh hantu Athena secara literal. Apalagi dengan, aku merasa ini kemampuan Kuang ya untuk bisa mendeskripsikan keadaan psikologi orang yang lagi terpuruk. Di karya-karyanya itu kan Rin itu kan sangat terpuruk ya, dan selalu digambarkan gitu. Jadi Kuang itu sangat suka menyiksa protagonisnya. Betul. Gila, ngaco banget sih itu. Dan bacanya, makanya kebaca ini, sebagaimana baca Poppy War dan kawan-kawan, itu ada rasa nggak nyaman. Ini ya kalau dibandingin sama Poppy War tipis. Trilogy, ini lebih tipis karena bahkan nggak sampai 400 halaman, 350 pun nggak nyampe. Dan makanya itu capeknya sampai setengah mati. Aku baca ini lama loh. Sama. Makanya kenapa nggak direview karena Batia kan sempat Semarang kemarin kan, pulang ke Semarang. Kita ayo kalau sempat aku sempat ke Jakarta. 2 bulan yang lalu ke Jakarta. Ayo kita review. Ternyata belum sampai. Dia belum nyampe. Aku juga jadi malas nyelesain. Nah, tapi ini dicoba diselesaikan dan selesai, ujung-ujungnya kami sepakat bahwa membaca ini tuh tidak nyaman. Bukannya nggak bagus, bukannya jelek, nggak keren, tapi nggak nyaman aja. Terutama buat teman-teman yang suka nulis ya, karena ini tuh jadi kayak gambaran kalau kita sukses tuh nanti kita gimana. Ada setara sindromnya digambarin dengan baik, ada rasa insekuritas kalau aku nanti nggak bisa nulis lagi aku jadi apa. Dan esensi penulis itu mau ngapain sih? Bukan uang, bukan cuman uang. Iya. Bukan cuma harusnya uang. Kembali lagi karena aku suka ada, ini bukan kutipan tapi kurang lebih di buku itu dijelaskan, aku rindu suasana nulis bareng teman-teman karena di saat akhirnya dia nulis sebagai profesi, dia nggak bisa lagi menikmati menulis itu sendiri. Iya. Karena jadi dia nggak bisa share nih, aku punya ide ini, aku punya ide itu, karena takut ide itu akan diambil orang, diambil oleh temannya dan nanti akan dipublikasikan terlebih dahulu. Benar. Dan dalam taraf yang berbeda tapi nadanya sama itu yang di Indonesia baru rame itu ada kasusnya Ariel Peter Pan sama Andika Kangen Band. Andika kok mohon maaf Andika X Peter Pan sama Andika Kangen Band, just stop itu loh. Aku dibantai nanti ini. Enggak, maksudnya aku nonton podcastnya itu, mereka kan sama. Satunya tuh ya kita harus profesional, yang satunya ya band ini untuk kesenangan juga. Nah itu kan nggak bisa. Jadi dalam taraf tertentu kalau sudah menjadi profesional, buku ini menjelaskan bahwa kita harus menyerah untuk idealisme. Betul. Sampai batas tertentu. Tidak semua penulis, tidak semua seniman, pelaku seni yang berkarya itu bisa mempertahankan idealismenya, karena bagaimanapun pasar yang akan membayar kalian. Betul. Makanya segala hasut, segala perundungan dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi logis dari ketenaran. Segala macam ketenaran ya. Segala macam ketenaran. Makanya buku ini tuh, novel ini tuh dengan sangat gamblang menjelaskan itu, makanya rasanya nggak nyaman. Iya. Karena bagaimanapun ruang obrol ini kan juga pada titik untuk sedikit demi sedikit berkembang ya. Perkembangan yang ada bergaris lurus dengan orang jadi lebih kenal. Betul. Jadi ada ketakutan juga nanti kita salah ngomong, dibully dan lain sebagainya. Seperti aku tadi ngomong Andika Kangen Band itu. Semoga nggak di-cut ya. Enggak. Kita kan jarang nge-cut ya. Iya. Kalau kita nge-cut itu berarti akunya keterlaluan ngomongnya. Maksudnya semoga nggak di-cut sama yang nonton terus Enggak, tiba-tiba jangan. cuplikan doang. Karena ya gimana pun kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Benar. Itu aku kenapa nggak nyaman banget tuh, karena terlalu realistis gitu at some point itu we are in the same shoes gitu loh, walaupun skalanya jauh berbeda ya. Dan itu membuat aku secara pribadi jadi pengen nulis lagi ya, karena ini hal yang selalu terjadi ketika aku membaca buku-buku soal kepenulisan. Entah itu Bakuman, entah itu yang paling dekat tuh Hibiki, ada komik judulnya Hibiki, Kiat Menjadi Novelis. Kami udah pernah nge-review tapi nggak sama Mbak Tika ya, di ruang ngobrol pernah nge-review, tapi
itu malah bukan soal penulis. Cuman itu juga membangkitkan gairah-gairah menulis. Iya. Termasuk ini. Tapi apa nggak tahu nulis lagi atau enggak? Soalnya ya cukup banyak kesibukan. Lagi banyak agenda ya. Tapi kan sibuk itu kan hanyalah alasan. Iya benar, sibuk itu hanyalah alasan. Sibuk itu adalah kedok males kalau kita bilang. Jadi novel ini tuh cocok untuk siapa Mbak Tika? Novel ini seperti yang kita bilang tadi ya, yang suka nulis. Satu, Terus penggemarnya RF Kuang jelas. yang udah baca Yang udah pernah trilogi baca. Poppy War. Iya, terutama yang udah pernah baca ya, karena jadi nggak akan kaget gitu sama gaya penulisan Kuang yang kalau ngegambarin hal emosi-emosi negatif itu gamblang. Jahat Beneran. Jahat banget ya. Jahat. Dan Penyuka thriller gimana? Penyuka thriller. Ini menurutku kekurangannya sih, nggak terlalu thrilling. Iya, karena sekali lagi ini kan bukan fantasi ya. Iya. Dan memang dari awal itu bukan misteri. Ya, Tidak ada horor-horornya sebenarnya. Sama sekali. Kalau Kuang sendiri bilangnya ini tuh thriller, tapi thrillernya penerbitan. ya dan itu buatku aku nggak nyampe thrillernya itu. Karena tegangnya itu nggak ada. Tegangnya nggak ada. Adanya tuh kecemasan bukan tegang Iya. gitu. Kalau di sini nih ya, mengutip ya dari kata-katanya RF Kuang, ini tuh cerita horor tentang rasa kesepian dalam industri berkompetisi sengit. Itunya sedikit Iya. nyampe sih, cukup Iya. nyampe. Karena memang ya seperti itu, seperti yang digambarkan di buku ini. Nah, karena ini aku mau novel terjemahan, kita obrolin sedikit terjemahannya ya. Mas Dari sebagai seorang penerjemah, Ya nggak cuma aku sih. Kamu gimana gitu soal terjemahannya? Gimana ya? Aku kan akan lebih kritis karena aku juga penerjemah ya. Mm-mm. Tapi kan kalau awam dulu gimana tuh baca ini? Oke, kalau awam dengan pengetahuan bahasa Inggris saya, kan kalau aku punya tendensi kalau baca novel terjemahan itu aku akan mengira-ngira kira-kira bahasa aslinya seperti apa. Maksudnya nggak baik banget sih, tapi udahlah. Jahat itu. Enggak, Ya. tanpa ada niat ini ya. Bener, negatif aku ya. paham kok. Terus kayak kalau ini dibahasa aslikan, itu jadinya apa? Terus bener nggak sih konteksnya ini? Dan untuk beberapa bagian itu memang kayak ini secara harfiah aja nih Terjemahannya. penerjemahannya. Ya. Jadi kayak ini tuh sebenarnya nggak masuk kalau konteksnya itu bahasa Indonesia itu nggak masuk. Nilainya konteksnya nggak masuk aja gitu. Tapi ya mungkin entah terkendala memang belum tahu padanan mungkin ungkapan atau apa. Kalau aku melihatnya emang gaya penerjemahan di sini tuh kayak gitu sih. Jadi memang ada yang memang harfiah banget. Ini dipertahankan Mom Dad itu di novel-novel, banyak novel terjemahan itu dipertahankan. Ya itu masalahku yang lain adalah dengan diksinya yang harusnya bisa lebih oke gitu. Apalagi dengan kalimat-kalimat panjang ya. Apalagi itu yang kritik kalau itu kadang beberapa kali harus kubaca ulang. maksudnya apa itu. Tapi overall masih bisa dibaca. Masih. Readable, bisa dinikmati, maksudnya tersampaikan. Yang sangat sensitif terhadap kata diksi itu akan agak terganggu. Tapi yang nggak begitu ya biasa aja. Dan ini sih nggak sering, tapi beberapa kali aku nemuin dari satu buku yang kebanyakan adalah kata-kata baku. Beberapa itu tiba-tiba Nggak baku. slang, iya, kata-kata yang nggak baku. Agak lebih konsisten Iya. aja lah ya. Yang menarik adalah ada pilihan-pilihan kata yang benar-benar jenius. Seperti menulis itu adalah hasrat badaniah yang tidak tersalurkan. Itu bagus banget berarti. Bagus banget tuh diksinya itu. Padahal bisa pakai lahiriah tapi kalian pakai badaniah itu top. Itu menunjukkan nafsu semiseksual dan itu menekankan bahwa buat Jun menulis adalah Ya, yang hal primer buat dia, kebutuhan primer. membangkitkan gairah hidupnya. Itu masuk banget. Itu implikasinya gede banget tuh. Kalau terjemahannya lahiriah nggak akan segede ini implikasinya. Nggak akan kuat banget bagaimana obsesinya Jun terhadap kepenulisan, dunia kepenulisannya. Iya. Endingnya pun menurutku agak serem. Agak serem. Obsesifnya kerasa banget. Iya, iya. Dan itu konsisten di akhir sampai akhir. Obsesifnya Jun terhadap tulis-menulis itu. Iya. Dan juga rasa inferiornya terhadap Athena ya. Dari awal sampai akhir itu ada gitu. Sampai akhir kerasa. Sampai akhir. Dibayangi hantunya. Dan ya memang mungkin memang inferiority complex itu seperti itu. Nah, nggak akan dengan mudah disembuhkan gitu. Judul Yellow Face sendiri itu yang menurutku pilihan yang unik. Iya. Karena aku nggak tahu ya apakah ini istilah
resmi, kayak kita tahu ada white face kan. Whitewash, whitewash gitu atau apa gitu. Ini adalah yellow face. Yang ditekankan yellow face di sini kan karena seorang kulit putih yang pura-pura jadi Asia. Dan covernya bagus banget, cakep banget kok. Cover Indonesia buat buku-bukunya Kuang tuh selalu superior dibandingkan cover original. Kuang selalu suka. Selalu memuji cover Indonesia-nya. Makanya ya, thumbs up buat teman-teman yang suka Poppy Wartology boleh ngecek ini, teman-teman yang suka dunia tulis-menulis boleh ngecek ini. Teman-teman yang suka baca novel thrilling nggak akan terlalu dapat thrillingnya di sini. Tapi overall it's a good read. Cuman ya tadi ya, notes-nya kita ada nggak beberapa nyaman notes. aja. Nggak nyaman di beberapa tempat. Nggak nyaman di hati ya bacanya. Bukan jelek, tapi kan ada bacaan-bacaan yang kita tahu ini bagus, tapi bacanya itu capek sekali. Tapi ini bagus. Tapi bagus banget ya, mau lanjut tapi ntar dulu. Napas dulu. Karena ada relatability-nya itu. Oke, itu aja bahasan kita soal Yellow Face jadi panjang seperti biasa. Thank you teman-teman udah nonton. Yang pengen beli, kalau aku nggak lupa akan kucantumkan linknya di bawah di Tokopedia atau Shopee-nya. Silakan beli, nanti coba kita diskusi di komentar bagaimana kesan teman-teman terhadap Yellow Face ini. Thank you, sampai ketemu di konten-konten Ruang Blog berikutnya.